Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Di balik gemerlap lampu gedung pencakar langit dan deru kendaraan yang tak henti, selalu ada sudut gelap yang luput dari perhatian. Salah satunya sebuah restoran tua di kawasan padat Jakarta Barat, berdiri di antara ruko-ruko modern yang buka tutup silih berganti. Restoran itu bernama Rasa Malam, terkenal dengan masakannya yang selalu laris. Bahkan saat usaha di sekitarnya satu persatu gulung tikar. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja. Cat coklat kusam, papan nama kayu yang sudah retak di beberapa bagian, dan pintu kaca yang selalu dibersihkan hingga mengilap. Namun ada satu hal yang membuat orang-orang sekitar merasa tidak nyaman. Restoran itu tak pernah sepi, bahkan lewat tengah malam. Saat warung lain tutup dan jalan mulai lengang, lampu Rasa Malam justru tetap menyala terang, seolah menantang sunyi. Para pelanggan sering memuji rasa masakannya. Gulai, sop, hingga sambal, semuanya terasa beda, lebih gurih, lebih nagih. Banyak yang berseloroh. Ini mah bukan pakai micin, tapi pelet. Mereka tertawa, tak tahu bahwa candaan itu terlalu dekat dengan kebenaran. Para pegawai datang dan pergi silih berganti. Tidak ada yang bertahan lebih dari beberapa bulan. Alasannya beragam. Ada yang mengaku sering sakit mendadak. Ada yang mengeluh mimpi buruk berulang. Dan ada pula yang menghilang tanpa kabar. Anehnya, pemilik restoran, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, tak pernah terlihat panik. Setiap kali ada pegawai keluar, keesokan harinya sudah ada pengganti baru. Lingkungan sekitar mulai memperhatikan hal-hal janggal. Truk pengangkut daging sering datang dini hari, namun tak pernah terlihat jelas apa yang dibongkar. Bau amis sesekali tercium dari belakang dapur, bercampur dengan aroma kemenyan yang cepat disamarkan oleh wangi rempah. Warga sekitar juga sering mendengar suara piring jatuh dan langkah kaki dari dalam restoran saat dini hari, padahal pintunya terkunci rapat. Yang paling aneh, setiap malam Jumat Kliwon, restoran itu selalu tutup lebih awal. Lampu dipadamkan, tirai diturunkan, dan Bu Ratna akan berdiri lama di depan pintu, berbisik pelan ke arah dapur belakang sebelum akhirnya pergi. Esok harinya, restoran dibuka kembali, dan pelanggan membludak lebih ramai dari biasanya. Tak ada yang berani bertanya. Di Jakarta, orang lebih memilih sibuk dengan urusannya sendiri. Sampai suatu hari, seorang pegawai baru mulai bekerja, dan perlahan menyadari bahwa restoran itu tidak hanya menjual makanan, tapi juga perjanjian gelap yang menuntut tumbal. Pegawai baru itu bernama Dimas, pemuda perantau yang baru seminggu menginjak Jakarta. Ia tak banyak bertanya saat diterima kerja dengan cepat, gaji di atas rata-rata, dan tanpa syarat rumit. Yang penting baginya, bisa bertahan hidup di kota yang kejam ini. Sejak hari pertama, Dimas merasakan kejanggalan. Dapur restoran Rasa Malam terasa lebih dingin dibanding ruangan lain, meski kompor selalu menyala. Di sudut dapur, ada sebuah pintu kecil menuju ruang penyimpanan lama yang selalu terkunci. Bu Ratna melarang keras siapapun mendekatinya. Kalau dengar suara apapun dari sana, kata Bu Ratna suatu malam sambil menatap tajam, anggap saja tikus. Namun Dimas tahu, suara itu bukan tikus. Setiap lewat tengah malam, saat restoran hampir kosong, ia sering mendengar suara gesekan seperti kuku menyeret lantai, diikuti erangan pelan, seperti orang menahan sakit. Bau amis kembali muncul, bercampur kemenyan dan sesuatu yang membuat perutnya mual. Anehnya, para pelanggan justru datang lebih banyak saat bau itu tercium. Suatu malam Jumat Kliwon, Dimas diminta lembur sendirian. Pegawai lain pulang lebih awal tanpa penjelasan. Lampu restoran diredupkan, hanya menyisakan cahaya kuning pucat dari dapur. Jam menunjukkan pukul 23.47 ketika Bu Ratna menghampirinya. Kalau nanti dengar apapun, katanya pelan, jangan menoleh, jangan masuk dapur belakang. Setelah itu, Bu Ratna pergi. Pintu dikunci dari luar. Tak lama, suara itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Tangisan lirih, disusul ketukan pelan dari balik pintu kecil di dapur. Ketukan itu teratur, seperti meminta tolong. Dimas menahan napas, mencoba mengingat larangan Bu Ratna. Namun ketukan berubah menjadi gedoran keras, diiringi suara seseorang menyebut namanya. Mas.
Tubuh Dimas membeku. Tak pernah sekalipun ia menyebut namanya pada siapapun di restoran. Perlahan, dari celah pintu dapur belakang, merembes cairan hitam kental, berbau anyir. Lampu berkedip. Dari balik pintu terdengar suara Bu Ratna melantunkan mantra. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dapur itu sendiri. Saat itulah Dimas sadar, restoran ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah altar, dan para pegawai hanyalah calon tumbal yang menunggu giliran. Gedoran dari pintu dapur belakang semakin keras, membuat rak piring bergetar. Nama Dimas terus dipanggil. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti anak kecil, kadang seperti lelaki tua yang terengah. Dimas mundur perlahan. Kakinya terasa berat seolah lantai menahannya. Lampu dapur mati satu persatu. Hanya menyisakan cahaya dari kolong meja stainless. Tempat cairan hitam tadi merembes dan mengalir membentuk simbol aneh di lantai. Simbol itu berdenyut pelan, seolah hidup. Setiap denyutnya membuat kepala Dimas berkunang dan telinganya berdenging. Dari balik pintu kecil itu terdengar suara besi digeser. Kunci diputar dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Yang muncul bukan manusia utuh. Sesosok tubuh kurus dengan kulit keabu-abuan merangkak keluar. Wajahnya mirip salah satu pegawai lama, Sandi, pria yang katanya pulang kampung karena sakit. Matanya kosong. Mulutnya disumpal kain merah yang sudah menghitam oleh darah kering. Lehernya dililit tali ijuk. Ujungnya tersambung ke dalam ruang gelap di belakang pintu. Sandi, atau apapun itu, menunjuk Dimas dengan jari gemetar. Dari ruang belakang, muncul Bu Ratna. Ia tidak lagi tampak seperti wanita parubaya yang ramah. Rambutnya terurai, matanya hitam pekat tanpa putih, dan di tangannya ada mangkuk tanah bercampur darah. Bibirnya bergerak membaca mantra. Setiap katanya membuat udara semakin berat. Restoran ini lapar, katanya datar. Dan kau datang tepat saat perjanjiannya harus diperbarui. Dimas berlari. Ia menerobos pintu dapur, memecahkan kaca, dan jatuh ke lorong belakang restoran. Namun lorong itu tidak menuju jalan. Ia berputar-putar, kembali ke dapur, lagi dan lagi. Setiap kali kembali, restoran terlihat semakin rusak, dinding berjamur, langit-langit meneteskan cairan hitam, dan suara orang mengunyah menggema dari segala arah. Di tengah dapur kini berdiri meja saji besar yang tak pernah ada sebelumnya. Di atasnya tergeletak buku tua bersampul kulit. Halamannya dipenuhi nama-nama pegawai, puluhan. Beberapa nama dicoret, diberi tanggal. Nama Dimas tertulis paling bawah. Tanggalnya, malam ini, Bu Ratna mendekat. Dari balik tubuhnya, satu persatu sosok muncul. Mantan pegawai, pelanggan, bahkan pengantar bahan makanan. Wajah mereka pucat, perutnya cekung, mulutnya mengunyah sesuatu yang tak terlihat. Mereka yang dimakan restoran, bisik Bu Ratna. Sebagai gantinya, Jakarta memberiku kekayaan. Lantai dapur terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah. Di sana, terlihat tungku besar menyala tanpa api, dan sesuatu berukuran raksasa menggeliat di kegelapan. Perutnya berdetak, dindingnya bernapas. Restoran itu makhluk hidup. Dimas berteriak saat tangan-tangan dingin menarik kakinya. Suaranya tenggelam dalam suara sendok dan piring yang beradu, seperti pelanggan sedang makan dengan lahap. Keesokan paginya, rasa malam buka seperti biasa. Menu baru terpajang di papan tulis. Sop spesial tengah malam, favorit pelanggan. Tak ada yang bertanya dari mana rasa gurih itu berasal. Dan di balik dapur, sebuah nama baru mulai ditulis, menunggu pegawai berikutnya. Dimas belum sepenuhnya ditarik ke ruang bawah tanah. Tubuhnya tertahan di tepi lubang. Jarinya mencengkeram lantai dapur yang kini terasa berdenyut seperti kulit hidup. Dari dalam lubang, udara panas bercampur bau busuk menyembur ke wajahnya, membuat matanya perih dan dadanya sesak. Di bawah sana, sesuatu bergerak. Bukan satu, banyak. Bunyi kunyah basah terdengar berlapis-lapis, diselingi erangan puas. Dimas melihat siluet tubuh-tubuh manusia menyatu dengan dinding. Ada yang setengah tertanam. Ada yang hanya menyisakan kepala dan tangan. Mereka masih hidup, mata mereka terbuka, mengikuti setiap gerakan Bu Ratna. Tenang, kata Bu Ratna. Suaranya menggema aneh. Kalian semua masih berguna. Ia menaburkan isi mangkuk ke lantai. Tanah bercampur darah itu merayap sendiri, membentuk lingkaran ritual.
Dari lingkaran itu muncul asap hitam. Lalu wajah-wajah pelanggan yang pernah makan di restoran ini. Mereka tersenyum lebar. Mulutnya penuh. Giginya mengunyah tanpa henti. Setiap pelanggan yang kenyang, lanjut Bu Ratna, mengikatkan diri mereka pada restoran ini. Sedikit demi sedikit, Dimas menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Buku nama di meja saji tidak hanya berisi pegawai. Ada kolom lain, ditulis lebih kecil, berjudul pengunjung setia. Beberapa nama sudah diberi tanda merah. Kalau pegawai tumbal, kata Bu Ratna sambil membuka halaman itu. Pelanggan adalah panen jangka panjang. Tiba-tiba, pintu depan restoran terbuka sendiri. Padahal sudah lewat tengah malam. Kursi-kursi terseret mundur, meja tersusun rapi, lampu menyala terang. Jauh lebih terang dari biasanya. Dari pintu masuk, orang-orang mulai berdatangan. Wajah mereka datar, mata kosong, berjalan perlahan seperti dipanggil. Ojol, pegawai kantor, ibu-ibu, bahkan satpam ruko sebelah. Mereka duduk, menunggu. Dimas menjerit meminta tolong. Tapi tak satu pun menoleh. Dari dapur, panci-panci mendidih sendiri. Sendok bergerak tanpa tangan. Dari dalam tungku bawah tanah, sesuatu mengeluarkan suara puas. Seperti perut yang akhirnya terisi. Bu Ratna mendekat ke Dimas. Berbisik di telinganya. Kau belum jadi tumbal utama. Kau akan jadi pengikat. Ia menggores telapak tangan Dimas dan menekan darahnya ke lantai. Seketika, restoran bergetar keras. Nama Dimas di buku tidak dicoret, tapi berubah warna, hitam legam. Di saat bersamaan, Dimas merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya. Bukan rasa sakit, tapi lapar. Lapar yang bukan miliknya. Ia mencium aroma masakan, dan air liurnya menetes. Pagi datang ke Jakarta seperti biasa. Matahari naik di antara gedung-gedung tinggi. Klakson bersahutan. Dan orang-orang bergegas mengejar waktu. Di tengah semua itu, restoran Rasa Malam kembali membuka pintunya tepat pukul 9. Bu Ratna tak lagi terlihat di sana. Di balik kasir, berdiri seorang pria muda dengan seragam rapi. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun senyumnya terpasang sempurna. Namanya Dimas. Ia menyambut setiap pelanggan dengan suara tenang, seolah tak pernah terjadi apapun. Tangannya bergerak otomatis, mencatat pesanan, menyerahkan menu, mengantar hidangan. Namun setiap kali aroma masakan mengepul dari dapur, dadanya terasa sesak oleh lapar yang tak pernah kenyang. Di ruang bawah tanah, sesuatu menggeliat puas. Nama Bu Ratna di buku ritual telah dicoret. Di bawahnya, tertulis satu nama baru, ditulis dengan darah yang masih basah. Dimas. Kini, setiap malam, Dimas mendengar bisikan dari dinding restoran, memintanya tetap membuka pintu, tetap melayani, tetap memberi makan, karena restoran itu hidup dari dua hal, keserakahan pemiliknya, dan tubuh orang-orang yang datang dengan perut kosong. Beberapa pelanggan mulai mengeluh, mereka bilang, sejak makan di Rasa Malam, mereka sering bermimpi sedang duduk di meja panjang, mengunyah tanpa henti, sementara sesuatu di bawah meja menjilat kaki mereka. Tapi keesokan harinya, mereka kembali datang, karena rasa masakannya terlalu nikmat untuk ditolak. Dan di Jakarta, selama masih ada orang yang lapar, restoran itu tak akan pernah tutup.